Ini kalau alumni Trisakti sudah ngumpul begini, biasanya Pilpres sudah dekat nih. Karena Trisakti ini mewarisi api semangat reformasi, sekarang pun api itu harus dirawat. Siap. Siap dah? Siap. Kita dalam 8 tahun ini memiliki Presiden Jokowi yang hebat, betul tak? Betul. Dia bangun banyak prasarana, ya mulai dari jalan tol, bendungan, bandara, apalagi macam-macam lah sudah. Saya ngikuti beliau 2 periode ini betul sampai ya betul sampai karena bahagia, ya tak? Tiap kali ke daerah saya melihat wajah Indonesia itu berubah. Nah, bulan pertama saya ketikung dengan beliau, ya itu beliau bilang bahwa Trans Kalimantan akan dibangun, sudah jadi sekarang. Wajah ini tentu masih kuno ya, akan dibangun, sekarang sudah berubah. Orang sana selfie di sini, wajah di Merauke, di Jayapura, wajah di mana lagi itu, Atambua, berubah semua. Jadi orang sana pada selfie di daerah kita. Saya harapkan supaya nanti penggantinya adalah orang yang betul-betul nasionalis Pancasilais. Kalau diibaratkan sirkuit 2014 ini nggak terlalu banyak tikungan. Kalau di 2004 ini banyak tikungan tajamnya dan licin-licin. Jadi bisa keplesetnya banyak di tikungan. Nah ini sirkuit 2024 ini banyak tikungan tajam, banyak hal-hal yang tidak terduga. Kan selalu dalam balapan ketika banyak tikungan kan banyak hal terjadi yang di luar dugaan. Bahkan yang udah unggul aja bisa terbalik kan. Gitu. Karena itu 2024 penuh misteri dan kejutan. Tapi tetap nasionalis. Tapi tetap Indonesia Pancasila. Ya. Nggak boleh kalah kalau yang itu. Mayoritas tetap. Ini kan cuma segelintir aja yang suaranya lebih keras dari kita. Kalau kita lebih keras juga mereka lebih. Jangan pesimis, jangan takut. Gitu. Kita harus yakin, kita harus berani bahwa negara ini lebih banyak orang warasnya dibanding orang tidak warasnya. Dan kalau soal keyakinan kita bahwa nanti pemimpin nasionalis yang menang pasti, saya punya optimisme itu. Dan teruskan legasi daripada Jokowi, saudara. Setuju. Saya tidak mau sebut orang ya. Pokoknya yang nasionalis Pancasilais, bukan kadrun. Bocoran dong apa? Bocoran. Nggak perlu. Apalagi teman-teman Trisakti sudah gencar no politik identitas. Sepakat ya? Jangan sampai lagi menunggangi, memperkosa. Oh, ini ya saya. Sorry. Ini insting cowok. Masa sudah menunggangi kan gak ada kan? Jangan sampai ada lagi politisi siapa pun Indonesia boleh dipimpin oleh siapa saja. Tapi bagi kita adalah yang yang bisa meneruskan, bukan mengganti ya. Yang bisa meneruskan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Karena kalau mengganti susah. Ahok itu jadi gubernur bagus, begitu diganti bagus atau jelek? Pak Jokowi itu bagus, itu lebih baik diteruskan atau diganti? Kalau teruskan kata Habib 3 periode. Banyak selalu yang menggoda itu, ada yang bilang perpanjangan atau 3 periode. Ya udahlah, politik ini kan serba mungkin nih. Kita tetap mempersiapkan pengganti 2024, tapi kalau di tengah jalan ada sesuatu ya kita siap juga. Kita selalu siap dalam berbagai skenario. Karena 2024 ini berbeda dengan 2014. Ya. Pak Jokowi tidak berkenan untuk merobek quote and quote
undang-undang hanya untuk beliau bermasalah. Musyawarah rakyat itu adalah mekanisme demokratis untuk menjaring nama-nama pemimpin nasional pasca Jokowi. Ada bocoran nggak Pak? Ya belum. Jadi yang pasti musyawarah rakyat ini kita judulnya namanya mencari duet lanjut Jokowi 2024. Pokoknya nasionalis Pancasilais dan harus meneruskan legasi yang sudah dimulai oleh Jokowi. Sudah. Jangan berhenti. Ya. Membangun jalan, membangun bendungan, membangun bandara, membangun pelabuhan laut, membangun sumber daya manusia, ya, pendidikan, stunting dan sebagainya. Tapi juga harus dia seorang yang menghormati kebinekaan. Sudah. Jadi inilah wajah Pancasila itu bangsa kita ini, betul nggak? Berbagai suku, adat, budaya, adat istiadat, apa saja ya, Bhinneka. Pancasila itu didirikan oleh pendiri. Dia sudah bisa mengayomi semua suku atau agama. Ini yang kenapa Bung Karno dulu melahirkan Pancasila, ya, karena beliau dreaming, ya, supaya perbedaan segala suku, adat, agama ini menyatu di dalam bangsa Indonesia, ya. Seringkali saya kalau ditanya sama orang, Anda pilih Pancasila atau agama? Anda pilih Pancasila atau agama? Saya bilang, saya sebagai warga negara, Pancasila yes. Kenapa duet? Karena nggak ada figur yang kuat. Mohon maaf. Sehingga partainya menentukan, capresnya menentukan, cawapres juga menentukan. Soal siapa nanti kita lihat. Pertama kita mau buat sebenarnya awal Juli di Solo sebagai pembukaan. Kita bikin seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari semua wilayah kita serap aspirasinya. Nah Desember diharapkan puncak dan finalnya di Jakarta. Tanda-tanda Pilpres sudah ada tanda seperti itu. Tanda-tanda Pilpres yang paling jelas adalah kemarin itu di Borobudur itu Pak Jokowi waktu bilang mungkin, kan gitu kan, mungkin yang kita dukung ada di sini. Langsung tepat Pak. Wow. Gara-gara itu 5 pejabat pulang dari acara itu kenduri semua. Yang pertama Opa Sidarto, mana Opa nggak ada ya? Karena Pak Jokowi cuma bilang mungkin itu, kata Opa jangan-jangan saya ini. Langsung nyari Kris tahu Kris Sandra. Kris kira-kira yang dibilang oleh Pak Jokowi ini siapa ya? Kris itu kira-kira saya tuh bukan itu. Kalau zaman Bung Karno dulu, kan pasti gitu ya Pak. 5 pejabat pulang itu langsung pada syukuran. Itu yang pertama Opa, yang kedua Pak Muldoko. Apa Muldoko datang juga kan? Pulang langsung kenduri. Karena cucunya ulang tahun, gak ada hubungannya sama itu. Kemudian juga ada Pak Ganjar. Oh Pak Ganjar, kita saya salah satu relawannya Pak Ganjar. Wah, lemes saya. Pak Jokowi ngomong itu kita lemes. Belum makan. Nggak datang nasi goreng. Iya, saya pikir tugas kita sebagai ya kelas-kelas menengah ini adalah menyikapi tanda-tanda Pilpres seperti ini. Tidak perlu, kalau bahasa Jawanya itu gumunan, biasa-biasa aja. Kemarin saya bilang tanda-tanda kalau Anies sudah mulai dipasarkan, itu artinya memang Anies sudah kurang laku. Jadi perlu marketing yang memasarkan ke sana kemari. Sudah bukan laku. Apa yang terjadi? Lalu ketika kemudian ada yang nanya saya, Mas itu kok Ganjar mau dipasangin sama Anies? Oh iya lah. Ini ya, kalau kita ke supermarket, kalau kita beli jeruknya bagus-bagus, itu pasti ada yang iseng aja tuh orang supermarket tuh, yang jelek selipin ke tengah, bisa goreng, diselipin atau apel aja, ada busuk sedikit, paling nggak tahu orang ambil sekilo. Kira-kira seperti itu, karena kalau saya lihat kemarin ngobrol dengan Mas Toto Yunarto Wijaya, Anies begini terus. Apalagi pasca Formula E, Anies nggak akan naik. Beda dengan ketika misalnya Pak
Jokowi ketika ada penyelenggaraan apa namanya MotoGP, kepuasan masyarakat meningkat, ada efeknya. Kalau ini enggak, Formula E enggak. Kira-kira jangankan Formula E yang cuma kayak gitu, Pak Jokowi bubarin petrol aja udah nggak ada yang ingat. Pak Jokowi merebut Freeport aja nggak ada yang ingat, apalagi cuma Anies. Begitu Anies Oktober itu sudah turun, ya selesai. Kalau nggak sudah akan ada penolakan. Nah, di sini yang saya khawatirin siapa? Satu, mau siapapun nanti pilpresnya terserah saya siapa, asal bukan Anies. Ini kita harus kuatkan apa? Asal bukan Anies. Karena Anies ini dari etnis Arab yang non Habib. Nanti kita godok sama-sama karena kita nggak mau capres 2024 ditentukan oleh 1-2 orang, betul nggak? Kita juga jangan disuruh jadi pemenangnya doang. Menentukan siapa capres, cawapres juga kita harus ikut berdiskusi dalam banyak hal, gitu. Dan kita mengharapkan teman-teman Trisakti untuk Indonesia untuk sama-sama membantu kegiatan musyawarah rakyat ini. Jadi musyawarah rakyat mencari duet pelanjut Jokowi 2024. Cerita kemarin yang di Solo. Ya kan ojo ke susu. Apa itu? Apa? Ya. Bocor bisikannya apa di situ? Jadi 2 minggu lalu bahwa memang ada Mas Ganjar sehingga Pak Jokowi, kalau orang Jawa bilang kecerucut ya, kecerucut bicara soal ya Bang Fatih Anari ini dari senior PDI Perjuangan, mudah-mudahan Bang, saya yakin lah nanti semua bisa pada waktunya akan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Karena ada game semua pasti akan indah pada waktunya. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau ternyata nanti hasil musyawarah rakyat itu tidak sesuai dengan keinginan PDIP, pertanyaannya adalah apakah Projo tetap ikut PDIP gitu atau tetap ikut musyawarah rakyat? Begini kan paralel. Musyawarah rakyat jalan, komunikasi dialog dengan partai jalan. Ya, kalau ternyata Loh ya nggak apa-apa. Ya sih, pokoknya kan kita ikut rakyat dong, bukan ikut elit. Ya masa kita ikut elit, kita ikut rakyat dong. Mana ada partai ikut rakyat, bukan rakyat ikut partai. Gitu. Saya juga keliling Indonesia, ketemu masyarakat, ketemu rakyat dari Sabang sampai Merauke, mereka juga sama merindukan Indonesia yang bersatu walaupun beragam tapi tetap bersatu. Pancasila bukan hanya retorika tapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi saya mengharapkan mudah-mudahan ini keadilan saya ini sekaligus silaturahim dan juga menyemangati teman-teman TNI ya. Ingat loh, bukannya jadi tamu loh. Musyawarah rakyat ini punya kita semua. Kita pengen sama-sama menggali, mencari, menemukan sosok-sosok yang pantas untuk menggantikan Pak Jokowi. Walaupun dalam hati kecil saya kadang-kadang Pak Jokowi ini, sorry ya mohon maaf, penggantinya ini masih so-so aja. 3 periode sih lupain udah. Kalau 3 periode nantilah itu resikonya terlalu banyak. Kasihan Pak Jokowinya juga karena soalnya soal keteladanan ya. Kita sih jangan ganti 3 periode, 5 periode juga mau. Iya kan? Cuma persoalannya kan apa? Ini kita kan anak kandung reformasi. Jadi suka nggak suka sirkulasi elit, sirkulasi kepemimpinan nasional harus terus kita lanjutkan. Ya. Betul. Oke, lihat sini. Geser, 1, 2, lagi 1, 2, 3. Lihat sini dulu. Mas, ke atas nih. Atas deh.